Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi. Yang pertama, mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi? 1. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Para akuntan membuat beberapa asumsi secara berkelanjutan mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya memonitor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dan realitas perusahaan. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Peran organisasi bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi. Setiap individu memiliki tujuan masing-masing sekaligus bertanggung jawab mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. Yang pertama, lingkup akuntansi keperilakuan. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain konstruksi dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga memengaruhi perilaku. Yang kedua, akuntansi keperilakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Para akuntan yang berkualitas akan memiliki gejala keperilakuan untuk melakukan penyelidikan, karena mereka mengetahui bahwa data keperilakuan sangat berarti untuk melengkapi data keuangan. Lebih lanjut lagi, para akuntan menjadi satu-satunya kelompok yang secara logis mampu mengikutsertakan informasi keperilakuan ke dalam laporan keuangan bisnis yang ada. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Bernard Berelson dan G.A. Steiner menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperilakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi ini menangkap permasalahan inti dari ilmu keperilakuan, yaitu riset ilmiah dan perilaku manusia. Yang selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan keperilakuan melihat kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Para akuntan keperilakuan juga menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk memengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Secara spesifik, sosiolog telah memberikan sumbangan mereka yang terbesar kepada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan rumit. Psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Para psikolog berwenang merambah bidang ini, demikian pula para sosiolog. Namun karena perbedaan latar belakang, maka para psikolog akan menekankan pengaruh situasi sosial terhadap proses dasar psikologikal, persepsi, kognisi, emosi, dan sejenisnya. Sedangkan para sosiolog akan lebih menekankan pada bagaimana budaya dan struktur sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi para individu dalam konteks sosial, dan lalu bagaimana pola perilaku dan interaksi tadi mengubah budaya dan struktur sosial.
Selanjutnya beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama, teori peran. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. 2. Struktur sosial. Para sosiolog yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antara manusia dengan cara yang relatif stabil. Kita mewarisi struktur sosial dalam satu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Memasukkan struktur sosial yang mengacu pada hubungan yang dipolakan antara berbagai subsistem sosial dan individu memungkinkan berfungsi bagi masyarakat, organisasi sosial dan atau kelompok sosial. Yang 3, budaya. Budaya merupakan satu titik pandang yang tepat pada saat yang bersama dijadikan jalani hidup oleh suatu masyarakat. Menurut Reynolds tahun 1986, praktik-praktik yang dilakukan oleh anggota dari suatu budaya juga perlu diamati karena praktik itu menggambarkan manifestasi dari nilai-nilai budaya tersebut. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkan meramalkan perilaku orang lain. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Allen dan Mayer tahun 1991, ada 3 dimensi komitmen organisasi adalah yang pertama, komitmen afektif, keterkaitan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. Yang kedua, komitmen berkelanjutan, komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Yang ketiga, komitmen normatif, perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. Yang kelima, konflik peran. Puspa Daryanto tahun 1999 menyatakan konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Yang keenam, konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan. Banyak bukti riset yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan pekerja dan keluarga sangat merugikan karyawan dan perusahaan. Hasil-hasil riset tersebut merekomendasikan perlunya manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadi. Yang ketujuh, pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti menciptakan sebuah lingkungan di mana karyawan memiliki wewenang yang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan konsekuensi mereka bertanggung jawab atas hasil penciptaan sebuah lingkungan karyawan di mana karyawan memiliki wewenang yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan konsekuensi mereka bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut. Untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut, biasanya organisasi kemudian menyusun atau menentukan visi serta misi organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.